Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5281. Malam itu, setelah Claire pulang, Charlie bercerita padanya tentang rencananya pergi keluar bersama Isaac keesokan harinya. Di mata orang biasa, Isaac adalah bos Shangri-La, jadi Claire berpikir bahwa Charlie akan membantunya dengan Feng Shui. Meskipun dia sedikit tertekan karena Charlie harus keluar untuk melihat Feng Shui setelah kembali ke Tiongkok. Tetapi Charlie mengaku bahwa dia sudah membuat janji dengan Isaac, jadi dia tidak menghentikannya. Keesokan paginya, Charlie dan Isaac terbang ke Guizhou, yang terletak di barat daya Cina. Karena Charlie menyimpulkan bahwa latar belakang keluarga wanita tua itu tidak sederhana, maka setelah pesawat lepas landas, ia membuat panggilan khusus kepada Joseph. Ketika telepon tersambung, Joseph bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apa pesanan Anda?" Charlie berkata, "Joseph, aku ingin kau menceritakan secara detail bahwa kami menyelamatkan para korban di Meksiko hari itu. Setelah itu, bagaimana kondisi dan kinerja wanita tua itu?" Joseph berkata, "Kembali ke Pak Wade, setelah bus meninggalkan lokasi kejadian hari itu, bus tersebut pergi ke perbatasan As Meksiko semalaman, di mana kami menjalani pemeriksaan perbatasan. Setelah bus memasuki Amerika Serikat, orang-orang ini terbangun satu demi satu." Joseph menambahkan, orang-orang yang terbangun saat itu tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Mereka mendapati diri mereka berada di dalam bus dan merasa sangat gugup. Tentara kami mengikuti mereka dan menjelaskan bahwa, sesuai dengan perkataan kami adalah organisasi amal internasional. Tidak seperti organisasi amal lainnya, kami tidak pandai menyumbangkan uang dan materi. Tapi mereka pandai menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan. Kami telah menguasai kelompok kriminal Juarez yang gila setelah mendapatkan bukti. Serangan mendadak dilancarkan ke arah mereka, dan para korban yang dikendalikan oleh kelompok kriminal Juarez yang gila ini diselamatkan. Charlie bertanya kepadanya, apakah para korban ini mempercayainya? Joseph berkata, saya tidak bisa menjamin 100%, tetapi sebagian besar orang mempercayainya. Lagi pula, kami memang menyelamatkan mereka, tetapi beberapa orang tidak dapat memahami hilangnya ingatan mereka. Tentara kami berbohong. Ketika kami menyerang Crazy Juarez, untuk menghindari cedera akibat kecelakaan sebisa mungkin selama pertempuran, kami menggunakan gas air mata yang mengandung anestesi. Gas air mata ini memiliki efek samping, yaitu dapat menyebabkan hilangnya ingatan. Charlie memuji, pernyataan ini sangat bagus, dan sangat meyakinkan bagi mereka yang tidak mengerti. Ya? Joseph berkata, para korban pada dasarnya bisa menerima pernyataan ini, tetapi wanita tua yang kamu fokuskan itu, perilakunya agak aneh. Charlie bertanya, apa yang aneh? Joseph berkata, sebelum kami memberikan penjelasan ini, semua orang sangat khawatir tentang kehilangan ingatan, tetapi wanita tua itu tampaknya tidak khawatir sama sekali. Tidak khawatir, selalu tenang. Charlie mengerutkan kening saat mendengar ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, ketika nenek itu terbangun di bus, ia tak hanya kehilangan ingatannya, tetapi juga kehilangan gelang leluhurnya. Meskipun masih tenang, mungkinkah ada yang salah ketika aku menyembunyikan ingatannya? Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening. Sejak menguasai Reiki, dia tidak pernah gagal menggunakannya untuk menyembunyikan ingatan orang lain dan menghipnotis mereka. Dia tidak begitu percaya kalau wanita tua itu kebal terhadap energi spiritualnya, tetapi dari uraian Joseph, tampaknya ada sesuatu yang tidak normal. Tampaknya pertanyaan-pertanyaan ini hanya dapat disimpulkan setelah bertemu dengan wanita tua itu. Jadi, Charlie bertanya lagi, Joseph, setelah tiba di Amerika Serikat hari itu, bagaimana Anda mengatur orang-orang ini? Joseph menjawab, Pak Wade, setelah mereka bangun, kami meminta seseorang untuk mencatat informasi identitas mereka masing-masing. Karena paspor mereka hancur. Saya meminta seseorang untuk membantu mereka menghubungi kedutaan agar mereka bisa menerbitkannya kembali. Saya menyiapkan dokumen-dokumennya, lalu membelikan mereka tiket pesawat pulang, memberi mereka masing-masing uang tunai darurat sebesar $3.000 AS, dan mengantar mereka ke pesawat satu persatu. Joseph berkata, namun, wanita tua dan putranya merupakan pengecualian. Bawahan mengatur agar prajurit Front Cataclysmic secara pribadi mengawal kedua orang ini pulang. Para prajurit yang bertugas mengawal mengikuti perintah bawahan sebelum pergi, dan memberi wanita tua dan putranya uang tunai sebesar 100.000 yuan, tetapi wanita tua itu bersikeras tidak menerimanya. Para bawahan mengira Anda telah mengatakan akan menemui mereka setelah kembali ke Tiongkok, jadi saya tidak membiarkan para prajurit bersikeras memberi mereka uang itu. Aku mengerti. Charlie sedikit mengernyit. Meskipun ada banyak keraguan di hatinya,
Semua misteri itu hanya bisa dipecahkan setelah bertemu wanita tua itu. Setelah 3 jam penerbangan, pesawat mendarat di Zunhuai, Provinsi Guizhou. Begitu keduanya tiba, orang yang bertanggung jawab atas keluarga Wei di provinsi tersebut telah mengendarai kendaraan off-road berperforma tinggi untuk menunggu di luar bandara terlebih dahulu sesuai perintah Ishak. Kali ini, tempat yang akan mereka berdua tuju terletak di daerah pegunungan Shu Selatan, dan jalannya cukup tidak nyaman. Jadi Charlie berencana untuk berkendara ke sana bersama Ishak, tanpa membawa pengikut apapun kecuali mereka berdua. Setelah mendapatkan kendaraan off-road, Ishak bertugas mengemudi, dan Charlie duduk sebagai kopilot. Keduanya menempuh perjalanan melewati pegunungan yang berkelok-kelok selama hampir 5 jam sebelum akhirnya tiba di sebuah desa di kaki gunung. Namun, desa ini bukanlah tujuan Charlie dan Ishak. Desa yang mereka tuju terletak di tepi tebing di tengah gunung. Karena medannya yang curam, hanya ada satu jalan pegunungan yang curam untuk mendaki gunung. Kecuali sepeda motor, tidak ada kendaraan yang bisa melewatinya. Untungnya, meskipun jalan pegunungannya sulit dilalui, jaraknya tidak terlalu jauh. Keduanya kuat dan sehat, jadi tidak masalah untuk mendaki jalan pegunungan seperti ini. Jadi, setelah berjalan selama lebih dari 1 jam di jalan pegunungan, keduanya sampai di sebuah desa pegunungan kecil yang terletak di tepi tebing di tengah gunung. Desa pegunungan ini cukup bobrok. Sebagian besar rumah terbuat dari kayu gelap. Rumah-rumahnya sudah tua dan rusak. Sepertinya jarang melihat orang asing datang ke sini. Para lelaki tua yang duduk dan mengobrol di ujung desa cukup terkejut ketika melihat keduanya berjalan menuju pintu masuk desa. Di antara beberapa orang tua di pintu masuk desa, Charlie tidak melihat wanita tua itu hari itu. Untungnya, Ishak mendapatkan data video yang dibuat oleh para prajurit Cataclysmic Front dari Joseph dan tahu jalan menuju wanita tua itu dari pintu masuk desa. Jadi, meskipun mereka berdua baru pertama kali datang, mereka dengan mudah menemukan rumah tempat tinggal wanita tua itu. Keduanya berangkat pagi-pagi sekali, tetapi hari sudah sore dan asap masakan sudah mengepul di halaman. 2 pintu halaman kayu yang berbintik-bintik itu hanya tertutup sebagian saat ini, dan hanya terlihat seseorang keluar dari bawah gudang memasak di halaman, dan dari tumpukan kayu bakar di ujung lain halaman, mereka mengeluarkan segenggam ranting dan kayu bakar. Charlie mengenali orang ini sebagai putra bungsu yang dibicarakan wanita tua itu, satu-satunya dari keempat putranya yang telah dewasa. Saat itu, putra wanita tua itu tidak melihat 2 orang yang berdiri di luar pintu. Ia membawa kayu bakar dan berjalan kembali. Saat itu, Charlie mengetuk pintu kayu dan bertanya, "Permisi, apakah ini rumah Nenek Sophia Jiang?" Pihak lain berdiri diam dan bertanya dengan aksen Sichuan, "Kamu berasal dari mana?" "Saya kenalan lama ayahmu, izinkan saya datang dan menjenguk nenek." Pihak lain bertanya dengan heran, "Kamu mengenali ayahku?" Bab 5282. Charlie mengangguk sedikit. Pada saat ini, seorang wanita tua perlahan keluar dari bawah gudang memasak. Ia menatap Charlie dengan ragu, mengerutkan kening, dan bertanya, "Anak muda, apakah kau kenal suamiku?" Charlie berkata, "Kamu Nenek Jiang, kan?" "Ayahku kenal suamimu." Wanita tua itu ragu sejenak, lalu berkata cepat, "Masuk, silakan masuk." Lalu dia berkata kepada putranya, "Lukas, cepat undang tamu itu ke dalam rumah dan tuangkan air untuk mereka." Pemuda itu bergegas maju untuk membuka pintu, dan berkata dengan sopan, "Silakan masuk, duduk di dalam." Charlie mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu memasuki halaman bersama Ishak. Halaman kecil ini tidak terlalu besar, hanya beberapa puluh meter persegi. Terdapat 3 ruangan kayu dan 2 gudang beratap jerami. 1 di kiri dan 1 di kanan. Kompor dan yang lainnya menempel di dinding, membentuk lingkaran pelindung. Areanya tidak luas, mirip toilet. Dan ketiga rumah kayu itu terletak tepat di seberang gerbang, ruang utama di tengah terbuka lebar, dan di dalam terdapat 2 ruangan di kiri dan kanan, dan pintu-pintu ruangan ditutupi dengan tirai. Charlie dan Ishak mengikuti pria parubaya itu ke ruang utama. Ada meja altar panjang dan ramping di tengah ruangan, menempel di dinding. Jelas sekali benda yang sangat tua. Di atas altar terdapat pembakar dupa dan sejumlah prasasti yang semuanya diberi nama Jiang. Dan pada dinding di atas altar, tergantung 3 potret bergaya Cina. Potret di tengah adalah seorang pria parubaya yang mengenakan gaun biru. Meskipun kurus, ia tampak bersemangat. Ia berdiri di atas batu besar di gunung dengan tangan di belakang punggung. Jenggotnya yang panjang dan ujung bajunya mengikuti jejak langkahnya. Angin bertiup, dan lelaki tua itu menatap langit, ekspresinya penuh kebanggaan dan ambisi.
Di sisi kiri potret, seorang anak berusia 7 atau 8 tahun sedang duduk bersila di meja batu di puncak gunung, membaca buku. Di sisi kanan, terdapat potret seorang lelaki tua yang duduk tegak. Charlie telah bersentuhan dengan barang-barang antik. Ia tahu bahwa semua lukisan ini adalah lukisan kuno dan usianya cukup tua. Dia tak dapat menahan diri untuk mendesah diam-diam, meskipun aku tidak tahu apakah ketiga lukisan ini berasal dari tangan para maestro kuno yang terkenal. Hanya dengan melihat keahliannya yang luar biasa dan daya tariknya yang unik, dapat disimpulkan bahwa itu bukanlah produk biasa. Terus terang saja, harganya setidaknya beberapa ratus ribu sepasang, dan seharusnya mudah untuk menjual 3 lukisan seharga 1 juta. 1 juta bukanlah angka yang kecil bagi orang biasa, mengingat 3 lukisan yang tergantung di rumah wanita tua itu seperti ini. Mengapa putranya ditipu untuk pergi ke Meksiko dengan dalih menjadi pelaut? Bahkan ibu dan putranya hampir meninggal di negeri asing. Pada titik ini, Charlie memiliki lebih banyak pertanyaan dalam hatinya. Namun, ia juga dapat melihat dari sini bahwa tebakannya kemarin benar. Meskipun wanita tua itu sekarang hidup dalam kemiskinan, keluarganya telah diwariskan secara turun-temurun selama lebih dari 1000 tahun, dan latar belakangnya sungguh luar biasa. Saat itu, pria parubaya itu menatap kedua pemuda berpakaian rapi itu, agak gugup dan kaku. Ia menunjuk ke meja kayu rendah dan bangku kayu di tengah ruang utama, lalu berkata dengan sedikit malu, "Silakan duduk. Saya sungguh minta maaf. Kondisi di rumah sedang buruk. Saya akan pergi dan menuangkan air untuk kalian berdua." Charlie tersadar kembali, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, jangan terlalu sopan, kami tidak haus." Sementara itu, Nyonya Jiang mencuci tangannya. Tanpa mempedulikan tetesan air di tangannya, ia berlari kecil masuk dan berkata dengan sedikit panik, "Para tamu yang terhormat, silakan duduk. Keluarga kami miskin dan kami tidak mampu membeli perabotan yang layak, bahkan kursi yang bagus untuk Anda duduki pun tidak. Sungguh-sungguh telah berbuat salah kepada kalian berdua." Charlie berkata dengan hormat, "Nenek Jiang, silakan duduk dulu." Nyonya Jiang ragu sejenak, lalu tersenyum dan duduk di depan Charlie. Ia menatapnya dengan ramah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Anak muda, kamu bilang kalau ayahmu mengenali suamiku, tapi kamu panggil ayahmu apa?" Charlie tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Sebenarnya, idenya sebelumnya sangat sederhana. Setelah menemukan wanita tua itu, ia memberinya pil permajaan dengan tangannya sendiri dengan dalih bahwa ia adalah putra dari teman almarhum suaminya. Dan kemudian memberitahunya bahwa dia telah membeli rumah dan fasad untuknya dan putranya di Shudu, dan menyatukan mereka untuk menetap di sana. Jika dia meragukan identitasnya atau tidak mau menerimanya, dia punya caranya sendiri, dan itu adalah petunjuk psikologis. Pada saat itu, biarkan mereka melanjutkan dengan sugesti psikologis, biarkan mereka menerima retorikanya sepenuhnya. Dan buatlah dia menerima real estate dan dana itu dengan tenang sehingga dia bisa keluar dari sana tanpa cedera. Namun, dalam situasi saat ini, terlihat di mana-mana bahwa wanita tua ini tampak tidak biasa. Charlie ingin tahu lebih banyak tentang hal itu, tetapi jika dia bertanya kepada wanita tua itu, dia harus menggunakan petunjuk psikologis dengan cara yang sederhana dan kasar. Dia benar-benar menyesal, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Wanita tua itu juga tampaknya melihat rasa malu dan keterikatan Charlie. Jadi dia berkata kepada putranya, "Lukas, sebelum hari gelap, ambillah anak panahmu dan pergilah keluar untuk berburu burung pegar, lalu kembali. Ada tamu terhormat di rumah hari ini. Kita harus menyembelih ayam untuk menjamu tamu." Pria parubaya itu mengangguk tanpa berpikir, dan berkata, "Baik, ibu hiburlah tamu-tamu dulu, baru aku akan keluar." Pria parubaya itu berkata sambil mengambil segenggam busur silang buatannya sendiri dari balik pintu, lalu bergegas keluar rumah. Charlie tahu bahwa wanita tua itu ingin mengantar putranya pergi terlebih dahulu, jadi dia tidak mengatakan apapun. Ishak sedikit terkejut dan bertanya padanya, "Nenek, bukankah akan berbahaya jika pergi berburu pada jam selarut ini?" Wanita tua itu menggelengkan kepala dan berkata, "Dia anak muda yang bisa berburu. Kami tidak punya anak muda di sini. Dan orang tua tidak bisa berburu mangsa, jadi burung pegar dan babi hutan ada di mana-mana. Dia sangat akrab dengan tempat ini, dan tidak akan ada bahaya." Saat dia berbicara, wanita tua itu menghela nafas dan berkata dengan sedih, "Hanya saja anakku ditipu untuk pergi ke Meksiko beberapa waktu lalu. Di sana, ginjal dan separuh hatinya diangkat. Untungnya, kondisinya sangat baik. Dia tidak menderita efek samping operasi, dan masih hidup dan sehat sepanjang hari." Charlie tidak terkejut ketika mendengar ini.
Lagi pula, ia hanya menggunakan energi spiritual untuk menghapus ingatan wanita tua itu dan orang lain di sekitarnya. Tetapi ingatan mereka tentang ditipu, dimutilasi, atau menyaksikan orang lain dimutilasi masih ada. Jadi, dia mengikuti kata-kata wanita tua itu dan berkata dengan terkejut, "Apakah ada hal yang sensasional seperti itu?" Dia tidak pernah belajar. Dia suka membuat perangkap busur dan berburu di pegunungan sejak kecil. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang bagus ketika dia pergi keluar dan tidak memiliki pengalaman sosial, jadi dia percaya apa yang mereka katakan, pergi jauh-jauh ke Meksiko, dan hampir kehilangan nyawa di sana. Charlie menghibur, "Orang bilang kalau kamu selamat dari bencana, kamu akan punya masa depan, jadi kamu tidak perlu terlalu bersedih." Wanita tua itu mengangguk, lalu menyeka air matanya pelan-pelan. Ia menatap Charlie lagi dan bertanya dengan serius, "Anak muda, beranikah aku bertanya kepadamu? Apakah engkau penyelamat kami, ibu dan anak?" Bab 5283. Hati Charlie terkejut mendengar kata-kata wanita tua itu. Dia secara tidak sadar mengira ingatan wanita tua itu tidak terhapus oleh auranya seperti yang dia duga sebelumnya. Hal semacam ini tidak pernah terjadi dalam pengetahuan pribadinya. Jadi dia secara tidak sadar bertanya-tanya apakah wanita tua ini juga memiliki aura sampai batas tertentu. Jadi, dia mencoba bertanya, "Nenek, kenapa nenek bertanya seperti itu?" Melihat Charlie tampak waspada, wanita tua itu berkata terus terang, "Anak muda, saya hanya menebak." Setelah itu, ia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Ketika saya diselamatkan dari Meksiko oleh para pahlawan itu, saya mendapati bahwa bukan hanya saya dan putra bungsu saya, tetapi juga semua orang di dalam mobil kehilangan ingatan. Bagaimana mereka ditipu untuk sampai di sana, dan saya ingat bagaimana mereka menyerang kami, tetapi saya tidak ingat bagaimana kami keluar. Para pahlawan memberitahu kami bahwa mereka menggunakan semacam gas air mata atau semacamnya. Jadi ingatan kami mungkin hilang. Awalnya saya percaya, tetapi segera saya menyadari masalah lain." Berbicara tentang ini, wanita tua itu menyentuh pergelangan tangan kanannya tanpa sadar, dan berkata dengan serius, "Saya punya gelang leluhur, benda itu terlihat seperti tanaman rambat spaghetti. Sepertinya harganya bahkan tidak $5, saya yakin itu masih di tangan saya sebelum saya kehilangan ingatan. Tetapi ketika saya bangun dari bus, itu sudah hilang." Setelah itu, wanita tua itu buru-buru menjelaskan, "Anak muda, jangan salah paham, saya tidak curiga ada yang mencuri barang-barang saya, tapi saya curiga itu saya sendiri. Waktu itu, saya memberikan barang itu kepada orang lain. Lagi pula, barang itu tampak tidak berharga, dan dalam situasi seperti itu, tidak ada yang akan mencurinya. Satu-satunya kemungkinan adalah saya sendiri yang mengambilnya." Setelah jeda sejenak, wanita tua itu menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Benda itu sangat penting bagiku. Benda itu telah diwariskan oleh keluarga kami selama lebih dari 1000 tahun. Jika bukan karena kebaikan hati yang luar biasa, aku tidak akan pernah melepaskannya. Jadi, aku pribadi menduga seharusnya aku memberikannya kepada dermawan itu sendiri selama masa amnesia, tetapi aku tidak tahu kekuatan supernatural apa yang dimiliki dermawan itu sehingga begitu banyak dari kita bisa benar-benar kehilangan ingatan tentangnya." Mendengar ini, Charlie semakin terkejut. Awalnya dia mengira bahwa ketika wanita tua itu tiba-tiba bertanya apakah dia penyelamat mereka, kemungkinan besar wanita itu telah membuat auranya kebal. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita tua berusia 80-an di depannya memiliki pemikiran logis yang kuat. Dia hanya menggabungkan rincian sebelum dan sesudah hilangnya ingatan untuk menyatakan bahwa seseorang telah menghapus ingatannya. Ishak di samping juga tercengang. Dia tentu tahu kalau Charlie punya kekuatan hebat, tapi dia tidak menyangka kalau seorang wanita tua di pegunungan jauh bisa menggunakan petunjuk terbatas untuk melihat isi hati Charlie. Charlie penuh dengan pikiran pada saat ini. Ia tidak menyangka kalau nenek itu punya kemampuan berpikir seperti itu, dan baginya sekarang yang penting bagaimana memecahkan masalah yang ada di hadapannya. Jika dia tidak ingin mengekspos dirinya, dia dapat menghapus semua kenangan wanita tua itu tentang Meksiko, tetapi ini jelas tidak manusiawi. Lebih jauh lagi, Charlie merasa bahwa meskipun wanita tua itu telah mengetahui maksudnya, wanita itu sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadapnya, dan tidak ada alasan baginya untuk bersikap terlalu berhati-hati. Karena wanita tua itu sudah menyampaikan kata-kata itu, mungkin sebaiknya ia membuka jendela atap dan berbicara dengan riang. Hanya dengan cara inilah ia dapat benar-benar memahami identitas dan latar belakang wanita tua itu. Pada titik ini, Charlie tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nenek, aku membawa orang-orang yang memburu dan membunuh Juarez gila, dan hanya secara tidak sengaja menemukan bahwa mereka memenjarakan. Begitu banyak orang tak bersalah di sana, jadi kemudian seseorang membawa kalian semua keluar dan mengirim kalian pulang." Mendengar itu,
Nenek itu sangat terkejut dan berkata dengan gembira, "Sepertinya tebakanku benar. Kamu benar-benar penyelamat ibu dan anak kita." Sambil berbicara, ia gemetar ingin bersujud kepada Charlie. Tetapi Charlie menghentikannya dan berkata dengan serius, "Nenek, kau tidak perlu seperti ini. Di Meksiko hari itu, selama kau orang normal, kau tidak akan hanya duduk diam dan melihat orang-orang tidak melakukan apa-apa. Yang mulia, jika bukan karena Anda, garis keturunan keluarga Jiang akan terputus." Sambil berbicara, dia mendongak ke arah potret di dinding. Namun yang dilihatnya bukanlah potret dengan angin peri dan tulang burung bangau di tengahnya. Lelaki tua itu, melainkan anak kecil yang sedang membaca di satu sisi, tersedak dan berkata, "Keluarga Jiang memiliki garis keturunan. Silsilah keluarga yang tercatat memiliki sejarah 1600 tahun, dari dinasti selatan dan utara hingga saat ini. Di zaman yang damai dan makmur ini, saya tidak tahu bagaimana menghadapi leluhur keluarga Jiang bahkan setelah saya meninggal nanti." Charlie mengeluarkan gelang rotan tulang phoenix yang telah digunakan sepersepuluhnya dari sakunya, dan berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, ini gelang leluhurmu, jika kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada leluhur, kamu dapat mengambilnya kembali kapan saja." Nenek itu melirik gelang yang terbuat dari tulang burung phoenix itu, dan ketika menyadari ada bagian gelang yang hilang, ia langsung bertanya dengan heran, "Gelang? Gelang ini? Dermawanmu, apakah kamu sudah memakainya?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Aku menggunakan sedikit untuk menyelamatkan orang." Mata wanita tua itu dipenuhi dengan kekaguman, dia bergumam dan bertanya, "Yang mulia benar-benar orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Leluhur Meng pernah memberitahu leluhurku bahwa jika seseorang dapat membuat tanaman merambat tulang phoenix ini di masa depan, itu pasti seseorang yang memiliki kekuatan supernatural dan energi spiritual yang hebat." Charlie bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata, "tubuh memiliki energi spiritual." Dia menekan kengerian di hatinya dan bertanya, "Nenek, bagaimana kamu tahu ini?" Wanita tua itu menunjuk ke arah tengah 3 lukisan. Lelaki tua dengan tulang burung bangau dan angin peri berkata dengan serius, "Yang ada di lukisan ini adalah leluhur tua Meng, dermawan besar keluarga Jiang kita." Pupil mata Charlie tiba-tiba mengecil, dan dia bertanya dengan cepat, "Nenek, bisakah nenek menceritakan kisah leluhur tua Meng ini secara rinci?" Wanita tua itu menatap Charlie, lalu ke Ishak, dan berkata dengan ragu, "Kakek, maafkan wanita tua itu karena bersikap kasar, tetapi ada beberapa hal yang hanya bisa kukatakan." Ishak mendengar ini, segera berdiri, dan berkata dengan hormat, "Nenek, bicaralah dengan tuan muda saya perlahan, saya akan keluar dan menunggu putra Anda." Perkataan Ishak membuat wanita tua itu sedikit heran sejenak. Dia tidak menyangka lelaki di samping Charlie akan mendapat penglihatan seperti itu. Dia tidak ingin membicarakan rahasia keluarga di depannya. Bukan saja dia tidak marah, tetapi dia juga tahu bahwa dia bahkan tidak ingin putranya tahu apa yang dia katakan. Dia berkata akan keluar untuk menunggu putranya. Jika dia kembali lebih awal, dia akan mencoba menghentikannya. Oleh karena itu, wanita tua itu menangkupkan kedua tangannya dengan kagum. "Terima kasih atas kerja kerasmu." Ishak juga berkata dengan hormat, "Nenek, kaulah yang bekerja keras. Kau dan tuan mudaku akan bicara dulu, dan aku akan menunggu di luar." Setelah selesai berbicara, dia segera bangkit dan keluar, menuju pintu gerbang halaman. Baru kemudian wanita tua itu berkata kepada Charlie, "Orang-orang di sekitar dermawanku sungguh luar biasa. Terima kasih, Nek, atas pujianmu." Charlie tersenyum rendah hati, lalu langsung bertanya, "Nek, siapakah leluhur tua Meng yang kau sebutkan?" Wanita tua itu menatap lelaki tua dalam potret itu dan bergumam, "Nama asli leluhurku adalah Meng Sheng, nama gayanya adalah Chang Ming, dan dia lahir di Chang'an. Ia lahir pada tahun pertama dinasti Tang, yaitu 664 M, pada tahun pertama Linde. Ia menyebut dirinya Changsheng Jushi dan mengganti namanya menjadi Meng Changsheng. Meng Laozu adalah nama terhormat yang diberikan keluarga Jiang kepadanya." "Meng Changsheng," gumam Charlie, belum pernah mendengar nama ini, tapi dia tidak terlalu terkejut. Lukisan itu sendiri tampak sangat tua, dan keluarga wanita tua itu telah diwariskan selama 1600 tahun. Tidak mengherankan jika orang dalam lukisan ini adalah orang kuno dari dinasti Tang. Bab 5284. Pada saat ini, wanita tua itu berkata lagi, "Meng Laozu adalah seorang jinshi di sekolah menengah ketika dia masih muda, dan dia adalah seorang pejabat di pengadilan, tetapi kemudian dia mengundurkan diri dari posisi resmi karena dia mendapat kesempatan untuk berlatih secara kebetulan, dan datang ke sini bersama istri dan anak-anaknya untuk mengabdikan dirinya untuk berlatih, tetapi istri dan putranya segera meninggal satu demi satu karena infeksi angin dan dingin,
dan dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk terus berlatih. Charlie sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, pada tahun 755 M, leluhur Meng sudah berusia 90-an. Ya? Wanita tua itu menjawab, tetapi menurut ingatan leluhurku, ketika dia bertemu leluhur tua Meng pada tahun ke-15 Tianbao di dinasti Tang, yaitu, pada tahun 756 M, leluhur tua Meng sama seperti yang ada di lukisan itu, sama sekali tidak seperti seorang lelaki tua yang berusia hampir 100 tahun. Charlie menatap lukisan itu lagi, dan tak dapat menahan rasa takjub dalam hatinya. Lelaki tua dalam lukisan ini kurus, tetapi kuat jiwanya. Pada masa itu, harapan hidup rata-rata tidak lebih dari 50 tahun, dan lelaki tua berusia 50-an itu seharusnya terlihat lebih tua daripada lelaki tua berusia 70-an dan 80-an sekarang. Oleh karena itu, orang dalam lukisan ini, di latar belakang era itu, tampak seperti berusia 40-an, yang sebanding dengan orang tua spiritual yang berusia 60-an sekarang. Tetapi ketika pihak lain berusia 90-an, dia masih terlihat seperti ini, yang membuktikan bahwa pihak lain memang telah menguasai energi spiritual. Kalau tidak, bahkan jika dia mendapat 1 atau 2 pil permajaan secara tidak sengaja, akan sulit untuk hidup hingga usia yang begitu tua, mengingat latar belakang zaman dan harapan hidup rata-rata pada saat itu. Saat ini, Charlie teringat perkenalan diri wanita tua itu sebelumnya, jadi dia bertanya padanya. Nenek, waktu kita ketemu di Meksiko, Nenek bilang leluhur kita sudah berpraktik pengobatan turun-temurun, dan baru pada masa pemberontakan Anshi warisan keterampilan medis itu terputus. Itu terjadi waktu leluhur kita ketemu leluhur tua Meng? Ya. Wanita tua itu mengangguk dan berkata, pada tahun 756 M, ketika pemberontakan Anshi mencapai puncaknya, Gunung Anlu menduduki Chang'an dan menandai dimulainya tahun pertama Shengwu. Leluhur keluarga saya tinggal di Chang'an bersama orang tua dan kakeknya. Kakek dan ayahnya adalah tabib istana. Mereka melarikan diri sebelum Gunung Anlu menduduki Chang'an dan pergi jauh ke selatan, tetapi bertemu pemberontak di dekat sana. Tentara membunuh semua kerabat leluhur. Pada saat kritis itu, leluhur Menglah yang memenggal kepala leluhur itu dengan pedangnya dan menyelamatkannya dari pedang pemberontak. Tahun itu, leluhur saya baru berusia 6 tahun. Charlie tiba-tiba menyadari, jadi leluhurnya selamat, tapi keterampilan medisnya hilang, kan? Ya. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu berkata, pada saat itu, semua buku kedokteran warisan leluhur ada di dalam koper yang menyertainya. Konon, di antara buku-buku itu ada setidaknya 3 atau 5 kotak, tetapi di saat kritis, ayah leluhur melihat bahwa leluhur Meng telah membunuh sepanjang jalan. Jadi dia memasukkan pohon silsilah dan 2 gelang tulang phoenix ke dalam lengan leluhur, dan kemudian ayah leluhur menggunakan minyak api dan membakar semua buku medis, dan sejak itu, keterampilan medis keluarga Jiang telah hilang. Charlie tak kuasa menahan desahan, banyak karya klasik hilang dalam kekacauan seperti ini. Leluhur di dinasti Tang tahu apa itu Feng Guteng. Tapi sekarang, di seluruh Tiongkok, bahkan di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang tahu tentang hal semacam ini. Budaya tradisional dan keterampilan medis kita saat ini semuanya mengutip karya klasik, tetapi kita tidak tahu berapa banyak karya klasik yang telah lama terkubur dalam sungai sejarah yang panjang. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan heran. Ngomong-ngomong, Nenek, kamu bilang ada 2 gelang? Ya, kata wanita tua itu dengan tegas, kedua gelang itu terbuat dari tulang phoenix. Awalnya sepasang, dan merupakan harta keluarga Jiang. Setelah leluhur diselamatkan oleh leluhur Meng menyadari bahwa gelang itu terbuat dari tulang burung phoenix, dan bertanya kepada leluhur tersebut apakah dia ingin memberikan salah satu gelang tersebut sebagai hadiah kepadanya, dan sebagai balasannya, dia bersedia menerima leluhur itu sebagai muridnya. Leluhur itu tidak berdaya saat itu. Jadi tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dan leluhur Meng memang seorang pria sejati, dia hanya membutuhkan 1 tanaman merambat tulang phoenix, sehingga leluhur itu menjaga yang satunya dengan hati-hati. Charlie bertanya lagi, lalu leluhurmu juga mempelajari energi spiritual dari leluhur Meng ini? Tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh emosi. Konon, mereka yang berbakat menguasai energi spiritual, sulit ditemukan di antara jutaan orang. Jika tidak ada bakat seperti itu, bahkan kerja keras seumur hidup pun tidak akan mampu melangkah ke pintu energi spiritual. Belum lagi. Para leluhur, bahkan istri dan anak-anak leluhur Meng pun tidak memiliki bakat ini. Sambil berbicara, wanita tua itu menunjuk ke gambar seorang anak yang sedang membaca buku di dinding, dan memperkenalkan. Nenek moyang saya tidak memiliki bakat itu, jadi mereka bekerja sebagai pelayan leluhur Meng.
Mereka mengaku sebagai pelayan, tetapi sebenarnya mereka lebih seperti anak angkat leluhur tua Meng. Leluhur tua Meng membesarkannya di sisinya, mengajarinya membaca dan melukis. Ketiga lukisan ini semuanya dibuat oleh leluhur ketika dia sudah tua, dan yang terakhir adalah potret dirinya. Charlie mendengarkan dengan emosi, dia tidak bisa menahan desahan. Sepertinya leluhur tua Meng ini memang seorang manusia dewa. Tidak hanya memiliki kekuatan supranatural yang hebat, dia berpengetahuan luas, dan pandai melukis, tetapi juga memiliki rasa welas asih, yang sangat langka. Ya? Wanita tua itu mengangguk sedikit, lalu berkata lagi, nenek moyang keluargaku tinggal bersama kakek Meng selama lebih dari 60 tahun, hingga tahun 820 M dan tahun ke-15 Yuan He di dinasti Tang. Saat itu, Patriar Meng berusia hampir 160 tahun, dan leluhur saya juga berusia 71 tahun. Pada saat itu, leluhur Meng memberitahu leluhur saya bahwa jika dia tidak bisa membuat terobosan dalam kultivasinya, atau tidak bisa memurnikan ramuan yang diinginkannya, dia mungkin tidak akan bisa hidup sampai 200 tahun. Bertekad untuk menemukan gua lain yang lebih cocok dan berkonsentrasi pada retret. Ketika tuan dan pelayan berpisah, leluhur Meng memberi leluhurku sejumlah uang dan sebuah pil, dan memerintahkan leluhurku untuk hidup di dunia. Jika dia mendapatkan jalan umur panjang, dia pasti akan kembali untuk meningkatkan peluang leluhur. Meskipun leluhur saya patah hati, dia juga tahu bahwa hubungan antara kedua tuan dan pelayan itu akan hancur. Jadi setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, leluhurku memasuki dunia dan menikahi seorang wanita di Jiangyang Menshan tidak jauh dari sini untuk melanjutkan dupa. Setelah 3 tahun menikah, dia membawa istri dan anak-anaknya kembali ke sini untuk menetap lagi. Berharap untuk tinggal di sini untuk menjaga makam istri dan anak-anak Meng Laozu. Pada saat yang sama, dia juga berharap untuk menunggu di sini sampai leluhur Meng kembali. Ini sudah puluhan generasi. Orang-orang, lebih dari 1000 tahun. Charlie sedikit bingung, dan berkata, nenek moyangmu dan Meng Laozu sudah berusia 70 tahun ketika mereka berpisah. Dan mereka bisa turun gunung untuk menikah dan bahkan melanjutkan pembakaran dupa. Dalam keadaan seperti ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah dia hanya mengandalkan pil yang diberikan kakek Meng sebelum pergi? Benar. Wanita tua itu menghela napas, leluhur Meng memberi leluhurku 2 pil. Satu diberikan kepada leluhurku ketika dia berusia 50 tahun. Dan yang lainnya diberikan ketika mereka berpisah. Sesuai dengan ajaran leluhur yang ditinggalkan oleh leluhur. Kedua pil ini memang harta paling berharga di dunia. Kamu hanya perlu minum 1. Itu bisa membuat orang terlihat lebih muda 20 tahun, jadi ketika leluhur lahir ke dunia dan menikah. Meskipun mereka berusia 70 tahun, mereka tampak seperti baru berusia 30 tahun. Charlie terkejut, dan berseru, nenek, apa yang leluhur Meng lakukan untukmu? Bukankah ramuan leluhur itu disebut ramuan permajaan? Bab 5285. Kamu juga tahu pil permajaan? Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, aku tahu. Ada sepatah kata, tetapi Charlie tidak mengatakannya. Yaitu, ketika dia datang, dia secara khusus menyiapkan pil permajaan untuknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, kamu memang orang yang memiliki kekuatan supernatural yang hebat, seperti leluhur tua Meng. Charlie hanya tersenyum tipis namun hatinya semakin ngeri. Sejauh ini, meskipun dia telah mendapat banyak manfaat dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dia masih belum tahu siapa yang menulisnya. Sekarang, ketika dia mengetahui bahwa Meng Changsheng telah menyempurnakan pil permajaan lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan memberikan 2 pil permajaan kepada leluhur keluarga Jiang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Mungkinkah itu yang kudapat? Apakah 9 kitab suci surgawi yang mendalam ditulis oleh Meng Changsheng? Barang antik yang dijatuhkan ayah mertua di aula barang antik keluarga Song memang merupakan pot giok dan vas musim semi dinasti Tang. Dan Meng Changsheng juga merupakan orang dari periode Linde dinasti Tang. Dengan cara ini, dinasti-dinasti umum tersebut konsisten, dan ditambah dengan informasi terkait pil permajaan yang saya pelajari dari Nyonya Jiang, kesimpulan ini tampaknya sangat mungkin. Namun, Charlie juga tahu betul bahwa tidak mungkin berdasarkan 2 poin ini saja, dapat disimpulkan bahwa 9 kitab suci surgawi yang mendalam ditulis oleh Meng Changsheng. Jika dia benar-benar ingin membuktikan masalah ini, setidaknya dia harus menemukan lebih banyak petunjuk. Maka, ia pun menyimpan pertanyaan ini dalam hatinya untuk sementara waktu, dan bertanya kepada Nyonya Jiang, Nyonya Jiang, bolehkah saya bertanya berapa lama leluhur tua keluarga Anda itu hidup? Wanita tua itu berkata,
Dia meninggal pada tahun 863 M, tahun keempat Xiantong, dan hidup hingga usia 113 tahun. Karena istri dan anak-anak leluhur Meng dimakamkan di tengah gunung belakang. Jadi, leluhur saya dimakamkan di tengah gunung setelah wafatnya. Di kaki gunung belakang, keturunan keluarga Jiang kami juga akan dimakamkan di kaki gunung. Charlie tak dapat menahan desahannya, dia hidup hingga usia 113 tahun, dikurangi 40 tahun masa hidup dari 2 pil permajaan. Dia juga hidup hingga usia 73 tahun tanpa bantuan orang lain, yang merupakan hal yang sangat langka pada masa itu. Menurut statistik dari beberapa sarjana yang tidak dapat dipercaya, harapan hidup rata-rata dinasti Tang adalah sekitar 40 atau bahkan 50 tahun. Namun, statistik dan penelitian mereka sangat berat sebelah. Mereka hanya menghitung usia orang-orang yang tercatat saat meninggal berdasarkan epitaf yang dapat ditemukan dan tercatat dalam buku-buku sejarah, lalu menghitung apa yang disebut usia rata-rata. Namun, mereka mengabaikan masalah besar. Mereka yang bisa mencatatkan nama mereka dalam buku sejarah, memiliki batu nisan, dan meminta seseorang mengukirnya di batu nisan itu sendiri merupakan kelas elit pada masa itu. Lagi pula, banyak anak-anak yang meninggal muda dan pemuda yang belum menikah tidak meninggalkan batu nisan setelah kematiannya, apalagi orang-orang biasa yang meninggal dan menguburkan mereka dengan tergesa-gesa menggunakan tikar jerami. Oleh karena itu, harapan hidup rata-rata kelas elit yang dihitung oleh kelas elit tidak memiliki arti sebenarnya. Sejarah yang dapat diverifikasi menunjukkan bahwa rata-rata harapan hidup para kaisar dinasti Tang hanya sekitar 44 tahun. Mereka adalah kelas paling elit di dinasti Tang dan memiliki sarana penghidupan dan produksi terbaik di negara ini. Banyak cendekiawan objektif berpendapat bahwa jika angka kematian bayi dan anak kecil yang tinggi serta harapan hidup rata-rata orang biasa disertakan, maka harapan hidup rata-rata real dinasti Tang seharusnya sekitar 30 tahun. Dengan perhitungan seperti ini, leluhur keluarga wanita tua itu hidup hingga 73 tahun dengan tubuhnya sendiri, lebih lama daripada kaisar manapun dari dinasti Tang. Ini sudah sangat luar biasa. Pada saat ini, Nyonya Jiang juga mengangguk dan mendesah. Tercatat dalam silsilah bahwa ketika leluhur saya berusia 113 tahun, beliau tidak tuli, matanya tidak kabur, dan tubuhnya masih kuat. Semua orang mengira beliau akan hidup hingga 120 tahun, tetapi ketika beliau berusia 113 tahun. Suatu hari, ia sedang makan malam dan duduk di depan api arang untuk tidur siang. Tiba-tiba, ia berkata dengan penuh semangat bahwa leluhur tua Meng telah mengirim seekor bangau putih untuk menjemputnya dan ia pun meninggal dunia. Charlie berkata, sepertinya nenek moyangmu benar-benar punya hubungan yang dalam dengan leluhur Meng itu. Ya. Wanita tua itu berkata, para leluhur meninggalkan petunjuk leluhur sebelum mereka hidup, dan anggota keluarga Jiang tidak diizinkan meninggalkan tempat ini selama beberapa generasi. Kita harus selalu menjaga makam istri dan anak-anak Meng Laozu karena Meng Laozu berpesan kepadanya ketika ia berpisah dengan leluhur kita bahwa jika ia menemukan jalan panjang umur, ia pasti akan kembali untuk mencari leluhurku dan memberinya rezeki yang berlimpah. Charlie berbisik, sejak saat itu, leluhur tua Meng ini tidak muncul lagi? Tidak. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Jiang tidak pernah meninggalkan tempat ini selama lebih dari 1000 tahun, dan mereka belum pernah melihat orang dalam lukisan itu muncul di sini. Mungkin leluhur Meng gagal menemukan cara untuk berumur panjang, atau mungkin dia meninggal di ambang usia 200 tahun. Charlie mengangguk dan berkata, bukan tidak mungkin, meskipun pil permajaan adalah obat mujarab, pada siapapun tidak ada yang bisa ditumpangkan pada tubuh tanpa batas. Hanya mengandalkan pil permajaan, seseorang tidak akan bisa hidup sampai 200 tahun. Sekalipun memiliki energi spiritual, seseorang tidak akan bisa hidup selamanya. Jika seseorang ingin hidup selamanya, seseorang harus memiliki kesempatan lain. Bahkan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada catatan tentang metode apapun yang dapat membuat orang hidup selamanya. Inti dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam lebih seperti buku teks tentang cara menggunakan aura. Tapi bagaimana caranya membuat aura lebih kuat, begitu kuat hingga tak terkalahkan dan abadi? Alam keabadian tidak tercatat dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Terlebih lagi, dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada metode yang dapat membuat orang hidup lebih dari 200 tahun. Kemampuannya hampir menyamai kemampuan dewa. Tetapi tidak ada pil semacam itu yang dapat membuat orang hidup selama 3 hingga 500 tahun atau bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu, secara teori tidak mungkin leluhur Meng masih hidup lebih dari 1000 tahun kemudian, dan hidupnya mungkin telah berhenti pada batas waktu tertentu. Orang seperti ini menghabiskan hidupnya hanya berlatih dan mungkin mati tanpa seorang pun di sisinya. Ia berkendara ke barat di sebuah gua di pegunungan yang dalam dan hutan tua,
dan pada akhirnya, ia tak bisa lepas dari 6 kata itu. Debu menjadi kehidupan, kehidupan menjadi debu, dan kembali menjadi tanah. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya lagi pada wanita tua itu. Nenek, orang-orangmu, bukankah kalian sudah meninggalkan tempat ini selama bertahun-tahun? Ia berkata, kami berharap bisa tinggal di sini, tetapi di saat yang sama berharap bisa mengetahui perkembangan dunia, jadi keluarga Jiang selalu mementingkan membaca. Ketika saya masih muda, ayah saya meminta saya untuk belajar, dan kemudian mengirim saya turun gunung untuk belajar di sekolah menengah selama bertahun-tahun. Beberapa keturunan tidak dapat menahan diri dan menyelinap keluar, tetapi sebagian besar dari mereka masih tinggal di sini. Charlie bertanya padanya, tinggal di sini pasti sangat sulit, bukan? Nenek itu tertawa, di gunung yang dalam ini, selain sakit dan merepotkan, makan dan minum bukanlah masalah. Masyarakat kami bertani di musim semi dan musim panas, serta berburu di musim gugur dan musim dingin. Kami sudah ada di sini, jadi kami bisa menjamin bahwa warisan keluarga tidak akan pernah terputus. Charlie bertanya lagi, apakah orang-orang lain di desa ini semuanya anggota klanmu? Wanita tua itu berkata, sekarang jumlah orang sudah banyak, dan orang yang bermarga Jiang sudah semakin sedikit. Sambil berbicara, ia mendesah, selama lebih dari 1000 tahun, populasi keluarga Jiang tidak makmur, terutama jumlah laki-lakinya. Pada tahun-tahun awal, kami memiliki banyak keturunan perempuan yang ingin menikah. Semakin banyak orang bermarga asing, dan mereka semua adalah pekerja keras laki-laki. Lambat laun, yang akan berkembang dan yin akan menurun, dan hak bicara keluarga Jiang akan semakin mengecil. Banyak pria yang menikah dengan keluarga tersebut sepakat bahwa anak yang mereka lahirkan akan mengikuti marga perempuan, Jiang. Caranya, keluarga Jiang adalah keluarga perempuan, dan lengan mereka tidak bisa memutar paha, jadi mereka secara bertahap melepaskannya. Seorang pria dengan nama keluarga yang berbeda akan melahirkan beberapa anak dengan nama keluarga yang berbeda, dan anak-anak dengan nama keluarga yang berbeda akan menikah dengan orang lain dengan nama keluarga yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang bermarga Jiang. Generasi yang lebih tua semuanya masih berkerabat, tetapi hampir tidak ada yang bermarga Jiang, hanya saya dan ibu saya yang tersisa. Charlie mengangguk sedikit, dan bertanya padanya, apakah keturunan keluarga Jiang berharap untuk menunggu di sini untuk kemunculan Meng Laozu? Jika leluhur bisa muncul, jika dia benar-benar bisa menunggu kesempatan keabadian yang dijanjikan leluhur Meng kepada leluhurnya, itu pasti akan memulai kehidupan baru.